Sejarah Kerajaan Sabah. Sabah adalah sebuah kerajaan di abad klasik yang berdiri sejak 1300 sebelum Masehi, terletak di wilayah Yaman saat ini. Kemasyhuran negeri Sabah benar-benar sesuatu yang fenomenal dan menakjubkan bagi siapa saja yang mengetahui kisahnya. Siapakah Sabah itu? Dalam hadis Farwah bin Musaik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh seorang laki-laki, "Ya Rasulullah, kabarkanlah kepadaku tentang Sabah. Apakah Sabah itu? Apakah ia adalah nama sebuah tempat ataukah nama dari seorang wanita?" Beliau pun menjawab, "Dia bukanlah nama suatu tempat dan bukan pula nama wanita, tetapi ia adalah seorang laki-laki yang memiliki 10 orang anak dari bangsa Arab. 6 orang dari anak-anaknya menempati wilayah Yaman dan 4 orang menempati wilayah Syam." Hadis riwayat Abu Dawud, nomor 3988 dan Tirmidzi, nomor 3222. Adapun yang menempati wilayah Yaman, mereka adalah Mazhij, Kindah, Al-Ad, Al-Asyariyun, Anmar, dan Himyar. Dan yang menempati wilayah Syam adalah Lakam, Juzam, Amilah, dan Gasan. Hadis riwayat Ahmad, nomor 2898. Para sejarawan juga mencatat bahwa nama asli dari Sabah adalah Abdus Syams. Dan sebagaimana kita ketahui, nama-nama kabilah Arab terambil dari nama anak-anak Sabah. Kerajaan Sabah ada di Jawa, benarkah? Awalnya kerajaan Sabah dikenal dengan dinasti Mu'inah sedangkan raja-raja mereka dijuluki sebagai Mukrib Sabah. Ibu kotanya Sarwah, yang puing-puingnya terletak 50 km ke arah barat laut dari kota Marib. Pada periode inilah bendungan Marib mulai dibangun. Periode ini antara tahun 1300 sebelum Masehi hingga 620 sebelum Masehi. Pada periode berikutnya, antara tahun 620 sebelum Masehi hingga 115 sebelum Masehi barulah mereka dikenal dengan nama Sabah. Mereka menjadikan Marib sebagai ibu kotanya. Letak geografi. Dahulu, secara garis besar wilayah Jazirah Arab dibagi menjadi dua bagian, bagian utara dan bagian selatan. Arab bagian selatan lebih maju dibandingkan Arab bagian utara. Masyarakat Arab bagian selatan adalah masyarakat yang dinamis dan memiliki peradaban. Mereka telah mengenal kontak dengan dunia internasional karena pelabuhan mereka terbuka bagi pedagang-pedagang asing yang hendak berniaga ke sana. Sementara orang-orang Arab utara adalah mereka yang terbiasa dengan kerasnya kehidupan padang pasir, mereka kaku dan lugu karena kurangnya kontak dengan dunia luar. Tentu saja geografi kerajaan Sabah sangat mempengaruhi bagi kemajuan peradaban mereka. Kemakmuran kaum Sabah. Kerajaan Sabah terkenal dengan hasil alamnya yang melimpah, orang-orang pun banyak berhijrah dan bermitra dengan mereka. Perekonomian mereka begitu menggeliat, hidup dan sangat dinamis. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman mengabarkan tentang kemakmuran kaum Sabah. Sesungguhnya bagi kaum Sabah ada tanda kekuasaan Allah di tempat kediaman mereka, yaitu 2 buah kebun, di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Quran Surah Sabah, ayat 15. Kedua kebun tersebut sangat luas dan diapit oleh 2 gunung di wilayah Marib. Tanahnya pun sangat subur dan menghasilkan berbagai macam buah dan sayuran. Qatadah dan Abdurrahman bin Zaid rahimahumullah mengisahkan, apabila ada seseorang yang masuk ke dalam kebun tersebut dengan membawa keranjang di atas kepalanya, ketika keluar dari kebun itu keranjang tersebut akan penuh dengan buah-buahan tanpa harus memetik buah tersebut. Abdurrahman bin Zaid menambahkan, di sana tidak ditemukan nyamuk, lalat, serangga, kalajengking, dan ular. Menurut Al-Qushairi, penyebutan 2 kebun tersebut tidak berarti bahwa di Sabah, kala itu hanya terdapat 2 kebun itu saja, tapi maksud dari 2 kebun itu adalah kebun-kebun yang berada di sebelah kanan dan kiri lembah atau di antara gunung tersebut. Kebun-kebun di Marib saat itu sangat banyak dan memiliki tanaman yang bervariasi. Yang membuat tanah di Marib menjadi subur adalah bendungan Marib atau juga dikenal dengan nama bendungan Arim, bendungan yang panjangnya 620 meter, lebar 60 meter, dan tinggi 16 meter ini mendistribusikan airnya ke ladang-ladang penduduk dan juga menjadi sumber air di wilayah Marib. Literatur sejarah menyebutkan bahwa yang membangun bendungan ini adalah Raja Sabah bin Yasjub sedangkan buku-buku tafsir mencantumkan nama Ratu Bilqis sebagai pemerakarsa dibangunnya bendungan ini. Ratu Bilqis berinisiatif mendirikan bendungan tersebut lantaran terjadi perebutan sumber air di antara rakyatnya yang mengakibatkan mereka saling bertikai bahkan saling membunuh.
Dengan dibangunnya bendungan ini, orang-orang Sabah tidak perlu lagi khawatir akan kehabisan air dan memperebutkan sumber air, karena bendungan tersebut sudah menjamin kebutuhan air mereka, mengairi kebun-kebun dan memberi minum ternak mereka. Kehancuran kaum Sabah. Sebelum Ratu Bilqis masuk Islam, kaum Sabah menyembah matahari dan bintang-bintang. Setelah sang ratu memeluk Islam, maka kaumnya pun berbondong-bondong memeluk agama Islam yang didakwahkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Sampai kurun waktu tertentu, kaum Sabah tetap mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kemudian, mereka kembali ke agama nenek moyang mereka, menyembah matahari dan bintang-bintang. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus 13 orang rasul kepada mereka, akan tetapi mereka tetap tidak mau kembali ke jalan yang benar, mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun sehingga Allah pun mencabut kenikmatan yang telah Dia anugerahkan kepada mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tetapi mereka berpaling, maka kami datangkan kepada mereka banjir Al-Arim." Quran Surah Sabah, ayat 16. Penyebab hancurnya bendungan Marib. Penyebab kehancuran bendungan tersebut tentu saja adalah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akibat dari kaum Sabah, yang kufur akan nikmat Allah terhadap mereka. Namun, Allah menciptakan suatu perantara yang bisa diterima oleh logika manusia agar manusia lebih mudah untuk merenungi dan mengambil pelajaran. Di dalam buku-buku tafsir disebutkan, seekor tikus yang lebih besar dari kucing sebagai penyebab runtuhnya bendungan Marib. Subhanallah, betapa mudahnya Allah menghancurkan bendungan tersebut, meskipun dengan seekor makhluk kecil yang dianggap remeh yakni seekor tikus. Sebab lain yang disebutkan oleh sejarawan adalah terjadinya perang saudara di kalangan rakyat Sabah, sementara bendungan mereka butuh pemugaran karena dirusak oleh musuh-musuh mereka. Perang saudara tersebut mengalihkan mereka dari memperbaiki bendungan Marib. Wallahu a'lam dan Allah lah yang maha mengetahui mana yang lebih benar mengenai berita-berita tersebut. Bendungan ini hancur sekitaran tahun 542 Masehi. Setelah itu, mereka hidup dalam kesulitan, tumbuhan-tumbuhan yang tumbuh subur di tanah mereka tidak lagi menghasilkan buah seperti sebelum-sebelumnya dan Yaman saat ini termasuk salah satu negeri termiskin dan terkering di Jazirah Arab. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tetapi mereka berpaling, maka kami datangkan kepada mereka banjir yang besar dan kami ganti kedua kebun mereka dengan dua kebun yang ditumbuhi pohon-pohon, yang berbuah pahit, pohon ats dan sedikit dari pohon sidar." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Demikianlah kami memberi balasan kepada mereka karena kekafiran mereka. Dan kami tidak menjatuhkan azab yang demikian itu, melainkan hanya kepada orang-orang yang sangat kafir." Quran Surah Sabah, ayat 16 dan 17. Dalam firman-Nya yang lain, "Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tenteram, rezekinya datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah, karena itu Allah merasakan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan, disebabkan apa yang selalu mereka perbuat. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka seorang rasul dari mereka sendiri, tetapi mereka mendustakannya, karena itu mereka dimusnahkan azab dan mereka adalah orang-orang yang zalim." Quran Surah An-Nahl ayat 112 dan 113. Kalau kita renungkan kisah kaum Sabah, dengan perenungan yang mendalam, tentu saja kita menemukan suatu kengerian, bagaimana sebuah negeri yang teramat sangat subur, lalu menjadi negeri yang kering dan tandus. Allah mengabadikan kisah kaum Sabah ini di dalam Al-Quran dan memberi nama surat yang memuat kisah mereka dengan surat Sabah. Hal ini tentu saja dimaksudkan agar manusia senantiasa mengingat-ingat apa yang terjadi kepada kaum ini. Demikian pula negeri kita, Indonesia, yang disebut sebagai Jamrud Khatulistiwa, tongkat yang dibuang ke tanah akan tumbuh menjadi pohon, sebagai gambaran kesuburannya. Hendaknya kita merenungi apa yang terjadi pada kaum Sabah, agar kita tidak mengulang kisah perjalanan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang yang sabar lagi bersyukur." Quran Surah Sabah, ayat 19.